Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Semangat pagi ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana, untuk pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ya, siapa tahu hari ini ada yang tidak masuk, ya. Abel Hasya hadir. Ahmad Rafael, Alberta Dewi, Alif Bagas, Askarillah Wafik hadir. Aura Isa Putri hadir. Aksel Ros, Bagus Budi, Bagus Catur, Bahtiar Duaji, Daren Altaf, Deca Irfadatul sakit. Baik yang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah presensi dan ada beberapa yang tidak masuk. Jadi kalau yang sakit kita doakan segera sembuh. Yang izin lomba kita doakan supaya menang. Baiklah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air atau bangsa Indonesia, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bersedia? Sedia. Silakan, ada yang memimpin. Siap berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, supaya kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking. Coba berdiri semuanya. Masih ingat tepuk jempol? Masih. Baik, sekarang kita tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sudah pastinya semangat kan hari ini ya? Nah, sebelum memulai pelajaran selanjutnya, Bu Nani ingin bertanya dulu pada kalian semua.
Apakah ada yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita di awal pelajaran saat masuk kelas 8 kemarin? Angkat tangan coba. Sebentar. Kesepakatan kelas kita. Silahkan. Datang tepat waktu di kelas. Iya. Apa benar datang tepat waktu di kelas? Baik, itu kesepakatan kelas yang pertama. Nah, kesepakatan kelas yang kedua siapa yang ingat? Coba. Saling menghargai antara murid dan guru. Saling menghargai antara murid dan guru. Apakah benar? Jadi tadi sudah 2 kesepakatan kelas yang diingat. Sekarang kesepakatan kelas yang ketiga. Apakah ada yang ingat? Nah, siapa ini? Silakan. Kesepakatan kelas yang Mematuhi ketiga. tata tertib kelas dan sekolah. Mematuhi tata tertib kelas dan sekolah. Benar anak-anak? Baik, terima kasih kalian sudah ingat tentang kesepakatan kelas kalian di kelas ini. Jadi Ibu harap selama berlangsungnya pelajaran ini kalian tetap menjaga kesepakatan kelas yang berlaku. Nah, baiklah di sini Bu Nani sebelum menyampaikan materi hari ini, Bu Nani ingin tahu materi yang kita pelajari minggu kemarin, apakah kalian sudah memahami atau belum? Nah, Bu Nani ingin tahu siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Coba sebutkan nama dan baru dijawab ya. Nama saya Gilda, nomor absen 16. Kualitas sumber daya manusia, Bu. Materi minggu kemarin adalah kualitas sumber daya manusia menurut Hilda. Apakah benar? Nah, benar. Tepuk tangan dulu dong untuk Hilda. Baiklah, Ibu akan melanjutkan atau menyampaikan materi hari ini terlebih dahulu, ya. Materi hari ini itu tentang lembaga sosial, yaitu peran serta lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, di sini Bu Nani juga akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama, peserta didik melalui video dapat memahami pengertian tentang lembaga sosial. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan peran serta lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum melanjutkan pelajarannya, Bu Nani ingin menyampaikan pertanyaan pemantik dulu. Ya, pertanyaan pemantik itu tujuannya apa? Untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang lembaga sosial. Bu Nani yakin tadi malam kalian sudah belajar materi lembaga sosial itu. Karena sebelumnya sudah disampaikan kalian harus mempelajari materi yang akan diajarkan pada hari ini. Ya, coba apa yang kalian ketahui tentang lembaga sosial? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, sebutkan nama dan nomor absen ya. Nama saya Abel Hasya Kurniawan, absen 1. Lembaga sosial adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan keteraturan hidup. Ya,
Abel menyampaikan bahwa lembaga sosial itu adalah tata cara yang ada di masyarakat supaya masyarakat mengerti istilahnya tentang suatu lembaga sosial, dapat dirangkum seperti itu. Apakah yang kalian baca tadi malam seperti itu anak-anak? Ya. Berarti tepuk tangan dulu dong untuk Abel, ngasih ingat apa yang dibaca tadi malam ya. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah sedikit pengetahuan kalian tentang lembaga sosial. Baik, di sini karena sudah kalian menyampaikan dan menjawab pertanyaan pemantik ya, maka kalian akan ibu perlihatkan video ya, video yang ada di sini tentang lembaga sosial. Disimak ya nanti karena akan ada tugas-tugas kelompok dan tugas individu. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Nah, yang kalian pahami dari video tersebut apa? Peran lembaga sosial. Nah, di dalam video tersebut apakah disebutkan jenis-jenis lembaga sosial? Ya. Disebutkan. Ada berapa jenis lembaga sosial? 5. Ada 5. Berarti kalian paham apa yang ada di dalam video tersebut? Paham. Baik. Kalau paham, akan Bu Nani lanjutkan tentang materi lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kalian bisa menyimak presentasi berikut atau materi berikut. Yang pertama ya, di sini tadi kalian sudah menjawab dengan bagus dari pertanyaan pemantik ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini materinya. Setelah melihat video, Bu Nani akan menyampaikan materi. Nah, lembaga sosial ya, di sini adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola ataupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Ya, satu tujuan utama. Nah, yang di sini dimaksud adalah mengatur pola atau serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat di sini yang dimaksud adalah hubungan yang baik antara individu satu dengan individu lainnya. Antara individu satu dan antara kelompok. Antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Jadi di dalam bermasyarakat itu harus terjadi suatu hubungan yang positif, hubungan yang baik. Contohnya, kalau ada tetangga yang sakit, sudah pasti selayaknya lah kita menjenguknya, tidak diam saja di rumah. Kalau ada tetangga yang berkesusahan, sudah selayaknya kita saling membantu. Contoh kecilnya di sini, kalau di dalam dunia pendidikan, kalian tidak membawa pensil, si A tidak membawa pensil, si B membawa pensil 2. Sudah selayaknya lah si B itu
meminjamkan pensilnya sebagai bentuk apa? Rasa sosialnya terhadap teman. Bisa dipahami tentang arti lembaga sosial? Bisa dilanjutkan ke berikutnya? Nah, di sini jenis-jenis lembaga sosial. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima adalah lembaga politik. Nah, sudah jelas berarti untuk jenis-jenis lembaga sosial ya? Bagaimana dengan materi lembaga sosial ini? Apakah bisa dipahami? Bisa atau tidak? Bisa. Baik, kita tepuk jempol dulu supaya kalian tambah semangat lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, kalau bisa dipahami untuk materi yang Bu Nani sampaikan, Bu Nani akan mencoba bertanya pada kalian, ya, mencoba bertanya pada kalian sejauh mana kalian memahami materi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Yang bisa nanti langsung angkat tangan ya. Nah, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia? Yang bisa angkat tangan. Sebutkan nama dan absen ya. Mas saya Yusri Ilham Mahendra, absen 34. Lembaga pendidikan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang baik kepada siswa. Ya, lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, Yusril sudah menyampaikan pentingnya pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Apakah benar yang disampaikan Yusril? Nah, tepuk tangan dulu untuk Yusril. Paham di sini? Paham atau tidak? Nah, berarti kalau sudah paham, Bu Nani ingin memberikan lembar kerja kelompok. Ya, aturannya nanti kalian bekerja bersama dalam kelompok, tidak boleh bertengkar, saling menghargai pendapat sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi ya, saling menghargai murid dan guru. Bisa dipahami? Kalau bisa, Bu Nani akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, nanti setelah lembar kerja kelompok ini selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sanggup? Sanggup. Baik, silakan ini dikerjakan. Yang sudah mendapatkan lembar kerja kelompok, langsung dikerjakan. Silakan bekerja dengan kelompok. Tidak boleh saling bertengkar. Ayo dikerjakan, ditulis, ada dibagi ya. Ayo dilepas, nggak apa-apa itu. Yes. Nanti kalian di sini akan menyampaikan diskusinya masing-masing per kelompok di depan. Dan ada satu kelompok yang menanggapi. Baik, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gantian ini nanti. Ayo baris yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alberta Dewi. Nama saya Abel Hasya Kurniawan. Nama saya Aura Iza Putri Deniar. Nama saya Amar Rafan Rizky Sulaimi, absen 2. Nama saya Alif Bagas Kusuma, absen 4. Nama saya Askarila Mafikal Kifari, absen 5. Saya akan mic-nya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia? Setiap lembaga sosial memiliki peran penting di masyarakat untuk sumber daya alam dan manusia, karena berperan untuk membentuk, mengembangkan, dan mengoptimalkan semua potensi pada manusia. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 5. Dari kelompok 5, sebutkan kelompoknya ya. Berdiri, silakan berdiri. Kami dari kelompok 5 akan bertanya, apa peran lembaga keluarga dalam lembaga sosial? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian seseorang agar memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang baik dan benar, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Pemberian pemahaman kepada anggota keluarga dan pembicaraan yang baik akan membuat individual memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah bisa diterima? Apakah bisa diterima? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol dulu dong untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke. Ayo silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, berarti lembaga sosial sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa, sekarang Ibu lanjutkan tugas individu. Untuk ketua kelas, silakan mengumpulkan tugas kelompok. Ketua kelas saja yang maju supaya cepat. Sambil Bu Nani membagikan lembar kerja individu. Siapa yang sanggup membantu? Bisa langsung berdiri. Bagus atau siapa? Nah ini ayo. Masing-masing anak 1 ya. Yang sudah jangan diberi. Pas. Silakan langsung dikerjakan. Silakan langsung dikerjakan. Waktunya mengerjakan hanya 2 menit. Ya, silakan dikerjakan. Lebih? Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai dikumpulkan tapi tidak boleh mengganggu temannya ya. Ingat kesepakatan kelas kita, saling menghargai. Kalau saling menghargai itu enak ya, saling menghargai. Ya, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas mengumpulkan tugasnya. Sudah selesai semua anak-anak? Ya. Ayo ketua kelas silakan mengumpulkan. Yang dekat dengan Bu Nani enggak apa-apa dikumpulkan ke Bu Nani. Ketua kelas berdiri. Ya. Ayo.
tugas individu sudah dikumpulkan, tugas kelompok sudah dikumpulkan. Berarti di sini intinya kalian memahami materi? Memahami materi? Nah, sudah memahami materi lembaga sosial. Baiklah, sekarang Bu Nani akan menyimpulkan materi pada hari ini. Lembaga sosial adalah lembaga yang mempunyai peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial mempunyai peran dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Sudah selayaknya manusia itu menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Kemudian jenis-jenis lembaga sosial ada 5. Ya, tadi sudah lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Jadi peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia adalah intinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Seperti itu, manusia sudah selayaknya memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, di sini anak-anak, Ibu juga akan merefleksi, ya. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Peran lembaga sosial. Apakah ada materi yang tidak dimengerti? Tidak. Semuanya mengerti? Mengerti. Terus yang ketiga, refleksi yang ketiga, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bahagia? Bahagia. Baik, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke. Nah, seperti ini. Baik, kesimpulan sudah, refleksi sudah. Nah, sekarang Bu Nani akan menyampaikan materi hari Rabu berikutnya. Materi IPS hari Rabu adalah interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing atau bangsa Eropa, bangsa luar negeri. Jadi nanti negara Indonesia itu akan berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing. Materinya akan Bu Nani sampaikan pada hari Rabu di pelajaran IPS jam ketiga dan keempat. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti materi dengan baik hari ini. Kemudian sehat selalu untuk kalian semuanya. Yang sakit supaya segera masuk dan segera sembuh, yang lomba juga menang. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Setelah melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Tepuk tangan untuk kalian semua.